Sabtu, tanggal 27 Juli tahun 2024. Bab 3203. Setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan semua orang bahagia. Bab 8316 sampai bab 8320. Mau merasakan pengalaman di luar negeri. Howard tercengang saat mendengar Steve mengatakan ini. Selama berabad-abad, para pangeran dan bangsawan menghadapi kontradiksi yang sama dalam hal pewarisan tahta. Setelah seorang ayah yang berkuasa menetapkan anak kesayangannya sebagai seorang pangeran, ia mulai memiliki berbagai kecurigaan dan sikap defensif terhadap putranya. Monolog batin mereka sangat sederhana dan dapat diringkas dalam satu kalimat, "Saya telah memutuskan untuk memberikan tempat duduk saya kepada Anda, tetapi Anda tidak dapat terburu-buru sekarang." Begitu putranya menunjukkan tanda-tanda kecemasan, mereka akan segera memasuki monolog batin lainnya. "Apakah kamu begitu ingin mengambil alih posisiku karena kamu berharap aku akan segera mati?" Howard tentu saja tidak terkecuali. Dia juga khawatir putra sulungnya akan terlalu bersemangat untuk sukses dan memiliki niat jahat terhadapnya. Jadi dia sangat waspada terhadap Steve sejak dia secara terbuka menyebut Steve sebagai pewarisnya. Namun, yang tidak dia duga adalah putra tertua ini akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan Amerika Serikat dan pergi mencari pengalaman di luar. Dia bersedia menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Steve setelah kematiannya atau setelah dia kehilangan kemampuan manajemennya. Tapi itu pasti bukan sekarang. Dan sekarang Steve bersedia keluar untuk mendapatkan pengalaman, yang merupakan hal yang luar biasa dia. Kalau anaknya pergi ke luar negeri, berarti dia sudah keluar dari base camp. Jika dia duduk di base camp, dia bisa menjadi bapaknya sendiri tanpa harus khawatir anaknya akan tiba-tiba merebut kekuasaan suatu saat nanti. Memikirkan hal ini, dia merasa bahagia. Dia merasa bahwa putra sulungnya benar-benar berbakti. Meskipun dia sudah menjadi pewaris pertama keluarga, dia tidak terburu-buru untuk naik tahta. Jadi, dia menahan kegembiraan di dalam hatinya dan bertanya kepada Steve, meskipun pergi ke luar negeri untuk mencari pengalaman adalah hal yang baik, itu pasti akan lebih sulit ketika Anda pergi keluar dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan keluarga. Itu juga merupakan ujian. Apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya? Ya, Ayah. Aku sudah memikirkannya. Steve menjawab dengan sangat sederhana dan berkata dengan serius, "Ayah akan mengambil semua keputusan penting dalam keluarga. Jadi tidak akan ada masalah. Dan aku juga ingin memanfaatkan keadaan ayahku, menjadi muda dan kuat untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ada lebih banyak pengalaman dan akumulasi di luar. Saya merasa bahwa anggota inti muda keluarga Rothschild tidak bisa semuanya tinggal di Amerika Serikat dan menikmati hidup. Terkadang, mereka juga perlu pergi keluar dan lihatlah. Namun sebelumnya, semua orang lebih rakus terhadap Amerika Serikat. Ini adalah tempat yang tidak ingin ditinggalkan oleh siapapun.
Saya harap kali ini saya dapat memberikan contoh dan membiarkan lebih banyak generasi muda keluar dan melihat dunia luar." Howard memandang putranya dan melihat bahwa dia tidak bercanda. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan sangat lega. "Oke, seperti yang dijanjikan. Anggota inti keluarga Rothschild harus benar-benar pergi dan melihat-lihat. Kalau tidak, jika ini terjadi terus berlanjut, keluarga hanya akan semakin terpuruk." Kata-kata Steve tiba-tiba terlintas di hati Howard. Seperti yang dia katakan, tidak ada satupun anggota inti keluarga Rothschild yang ingin meninggalkan Amerika Serikat. Mengenai alasannya, Howard secara alami mengetahuinya dengan sangat baik. Seluruh keluarga itu seperti gunung emas. Dan gunung emas ini ada di Amerika Serikat. Semua orang ingin menjaga gunung emas. Tidak hanya memiliki kesempatan untuk menghasilkan banyak uang waktu, tetapi juga untuk duduk di gunung emas suatu hari nanti. Jika orang di atas meninggal, semua orang dapat segera merampok kekayaan di Gunung Jinsan. Dalam hal ini, meninggalkan Jinsan untuk pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama sama dengan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan sepotong Jinsan. Sebagai seorang patriark, Howard seringkali tidak ingin saudara-saudaranya dan keturunannya tinggal bersamanya. Para kaisar di zaman kuno tidak seperti ini. Jika ada terlalu banyak anak laki-laki di sekitar mereka, semua orang akan merinding. Mereka akan mengusir anak laki-laki dewasa itu dari ibu kota, mengirim mereka ke berbagai tempat untuk dijadikan raja, dan mengawasi setiap anak laki-laki mereka bergerak, lalu gunakan pangeran lain untuk menjadikan mereka raja. Dengan saling menjaga dan menyeimbangkan, kita bisa menjaga mereka tetap jujur dan tidak berani main-main. Namun, keluarga Rothschild bukanlah keluarga kerajaan. Mereka tidak memiliki aturan dan hierarki masyarakat feodal yang ketat. Selain itu, selama Perang Dunia II, keluarga agunan Rothschild mengalami banyak pembantaian dan penjarahan di luar negeri Amerika Serikat. Pada awalnya, mereka menyusut, dan kemudian, tidak ada yang bisa pergi. Sekarang, Steve mengambil inisiatif untuk meninggalkan Amerika Serikat. Ini adalah contoh yang baik bagi Howard. Selama Steve meninggalkan Amerika, dia dapat membiarkan keturunan yang tidak dapat dikendalikan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman, dan akhirnya melenyapkan orang-orang yang mengancam di sekitarnya. Suruh mereka semua pergi. Jadi, dia berkata kepada Steve, "Setelah kita kembali ke Amerika, saya akan mengadakan pertemuan keluarga. Saat itu, Anda akan mengumumkan keputusan Anda di pertemuan tersebut. Anda juga harus menjelaskannya kepada orang lain dan memberi contoh bagi mereka." Steve berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, Ayah, saya akan melakukannya." Howard mengangguk dan bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, Steve, jika Anda ingin pergi ke luar negeri untuk pelatihan, negara mana yang paling ingin Anda kunjungi?" Satu-satunya tujuan di hati Steve adalah Tiongkok, tetapi dia tidak ingin mengungkapkannya secara langsung. Jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Ayah,
Ide saya adalah pasar yang layak untuk saya pahami secara mendalam dan masuk penanaman mendalam adalah pasar Eropa dan pasar Asia. Selain itu, Afrika terlalu miskin, Oseania terlalu kecil, dan Amerika Selatan tidak memiliki banyak prospek pembangunan. Itu benar. Howard berkata setuju. Kecuali Amerika Serikat, negara kedua hingga ke-8 di dunia semuanya berada di Asia dan Eropa. Bahkan tidak ada satu negara pun di Afrika yang dapat masuk dalam peringkat 30 teratas. Sebagai Rothschild, pewaris keluarga Jerman secara alami akan memilih pasar kedua setelah Amerika Serikat. Steve buru-buru berkata, jika ini masalahnya, maka Tiongkok adalah yang paling cocok. Bagaimanapun, Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia. Ya, Howard mengangguk dan berkata, kecepatan dan potensi pembangunan Tiongkok benar-benar tak tertandingi. Mengatur orang kedua dalam keluarga Rothschild untuk bekerja di Tiongkok sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya kita melekat pada pasar Tiongkok. Mungkin bisa bantu bisnis kami di Tiongkok tumbuh secara signifikan. Steve segera mengambil alih dan berkata, Ayah, karena ayah bilang begitu, izinkan saya pergi ke China. Kantor keluarga kita di Asia sebelumnya berlokasi di Singapura. Saya rasa kita bisa sekaligus mendirikan yang baru di daratan China. Bertanggung jawab atas kantor keluarga. Howard setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan riang, tidak masalah. Saya serahkan kepada Anda untuk mengambil tanggung jawab penuh. Setelah kantor keluarga didirikan, keluarga akan memberi Anda tambahan dana eksklusif sebesar 50 miliar dolar untuk terserah Anda untuk mulai bisnis keluargamu di Tiongkok. Howard sangat menyukai putranya sekarang. Selama dia tidak memikirkan posisinya sebagai kepala keluarga, dia dapat memberinya tanggung jawab penuh dan pengelolaan semua kantor keluarga Rothschild di luar negeri. Belum lagi dia menginginkannya. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan adalah mendirikan kantor keluarga baru di daratan Tiongkok. 50 miliar dolar AS bukanlah apa-apa bagi keluarga Rothschild. Howard telah merencanakan dalam hatinya bahwa dari 50 miliar dolar AS, keluarga Rothschild akan menyediakan 25 miliar dari keluarga itu sendiri mengelola. Dengan kata lain, setengah dari uang yang diberikan kepada Steve untuk trial and error harus dibayar oleh orang lain. Ketika mereka mendapat untung, 25% dari total keuntungan akan diberikan kepada mereka, dan mereka bisa mendapatkan 25% lagi dari tambahan tersebut. Keuntungan, jika mereka kalah, maka mereka akan dianggap berbagi risiko untuk keluarga Rothschild. Bagaimanapun, mereka telah berinvestasi dalam banyak proyek dengan keluarga Rothschild selama bertahun-tahun masih cukup besar. Para investor ini juga mereka semua sangat cerdas. Bagian sebesar 25 miliar dolar AS akan dibagikan kepada setiap investor. Dibandingkan dengan kumpulan modal dengan skala triliunan, kerugian sebesar 25 miliar dolar AS akan dibagi rata oleh masing-masing investor. Kerugiannya hanya 1%, tidak ada yang peduli.
Steve juga sangat senang. 50 miliar dolar AS sudah merupakan jumlah uang yang sangat besar. Agaknya, ayahnya merasa kinerja sangat baik kali ini. 50 miliar dolar AS diberikan kepadanya sebagai seorang kaisar kuno untuk menjadi seorang bangsawan. Dengan modal awal, dia bisa menjadi kepala keluarganya di Amerika Serikat dengan ketenangan pikiran. Dia akan pergi ke Tiongkok untuk dekat dengan Ye Chen dan membuka jalan untuk menjadi kepala keluarga-keluarga di masa depan. Dengan cara ini, baik ayah maupun anak dapat mengambil manfaatnya masing-masing. Jadi, dia segera berkata dengan lantang, "Ayah, jangan khawatir, saya pasti akan memenuhi harapan Anda, berusaha sekuat tenaga untuk membawa bisnis kita di China ke tingkat yang lebih tinggi." Bersambung.